قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat adalah, kalau kita lihat dari sisi lafadznya, bentuknya adalah isim fa'il dari ada ya'du adwan fahuwa adin. Adiyat adalah jamak muannas salim dari mufrad adiyatun. Adin, adiyani, aduna, adiyatun, adiyatani, adiyat. Apa artinya adiyat? Udah. Adiyat artinya adalah yang berlari kencang. Artinya ialah yang berlari kencang, tidak ada kaitan dengan kuda, tidak ada. Makanya di sini kuda itu al-khail bahasa Arabnya, al-khail, al-faras itu kuda. Jadi adiyat makna aslinya adalah yang berlari dengan kencang. Nah, makanya di sini ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama pendapat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa al-adiyat di sini adalah kuda maksudnya. Demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencangnya. Beda dengan pendapat Ali bin Abi Thalib. Kalau beliau mengatakan bukan itu maknanya, tapi al-ibil, ontak. Demi ontak-ontak yang berlari kencang. Di sini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, ketika saya sedang di Hijr Ismail, sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepadaku, kata beliau, tentang ayat Al-Adiyati Dhabha. Maka aku jawab kepadanya, al-khailu hina tughiru fi sabilillah. Mananya, mana adiyat ialah kuda yang menyerang, yang berlari kencang di jalan Allah Ta'ala, kata Ibnu Abbas. Nah, kemudian pendapat ini
Setelah itu laki-laki tadi pergi dan ternyata dia mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan ketika itu Ali sedang dekat sumur Zam-Zam. Lalu ditanya, "Wahai Ali, apa tafsir dari al-adiyati dhabha?" Kata Ali, "Apakah engkau pernah bertanya kepada seseorang sebelumku?" Kata laki-laki tadi, "Na'am, saya sudah bertanya kepada Ibnu Abbas." Dan dia menjawab bahwa makna di sini adalah al-khailu, kuda yang berlari kencang. Kata Ali, "Idhhab fad'uhu li." Sekarang kamu pergi ke Ibnu Abbas dan panggil kemari, katanya. Dia kayak marah gitu. "Pergi, suruh datang ke sini," kata Ali. Setelah Ibnu Abbas datang kepada Ali dan berdiri di depan beliau, apa kata Ali? "Tuftin nasa bima la ilma lak." Apakah kamu berani berfatwa kepada orang-orang bahwa makna di sini adalah al-khail? Wallah, demi Allah, ketika Islam pertama kali perang di perang Badar, itu tidak ada dari kaum muslimin terkecuali hanya ada 2 kuda saja. Yang pertama kuda yang dimiliki oleh Ibnu Zubair, dari Zubair yang pertama, yang kedua adalah dari Al-Miqdad. Bagaimana kamu berpandangan, berfatwa bahwa makna di sini adalah kuda? Kata Ali, "Innamal adiyatu dhabha min Arafah ila Muzdalifah." Makna di sini adalah demi onta yang berlari dari Muzdalifah ke Mina, kata beliau. Dan sebaliknya, lainnya bagaimana kata beliau? Kata Ibnu Abbas, "Fa naza'tu an qali wa raja'tu ila alladhi qala Ali." Akhirnya aku mencabut fatwaku tentang makna kuda di sini. Jadi aku ambil pendapat Ali bin Abi Thalib. Para ulama-ulama di sini berbeda pendapat juga. Ada yang sebagian memihak kepada Ali bin Abi Thalib, sebagian kepada Ibnu Abbas. Makna dari adiyat di sini. Namun kebanyakan dari para ulama-ulama mengambil pendapat Ibnu Abbas, tidak Ali. Dan bahkan ahli tafsir yang kita biasa dijadikan rujukan, Ibnu Jarir, beliau pun ternyata mengambil pendapat dari Ali bin dari Ibnu Abbas. Makanya dalam terjemah Al-Quran, al-adiyat adalah kuda, demi kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Jamaah rahimakumullah, 2 sahabat yang luar biasa supernya ini, ilmunya Masya Allah. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi dan bahkan sepupu Nabi, putra di Abbas, namanya Abdullah ibnu Abbas. Abbas adalah paman Nabi. Sementara Ali juga sama. Ali adalah putra dari pamannya Nabi bernama Abi Thalib. Ibnu Abbas satu hari dalam hadis yang banyak riwayatnya dan sahih, ketika Nabi sedang berada di rumah Maimunah, dan ketika Nabi hendak berwudu, beliau Ibnu Abbas menyediakan air wudu untuk Nabi agar beliau bisa berwudu di air itu. Nah, ketika Nabi datang ke kamar mandi dan ternyata tersedia air wudu, kata Nabi, "Man wada'a hadza?" "Hei Maimunah, siapa yang meletakkan air wudu di depanku?" Kata Maimunah, "Abdullah," maksudnya Ibnu Abbas. Akhirnya di sini disebutkan, sebagian riwayat mengatakan beliau memeluk Ibnu Abbas, sebagian memegang pundaknya dan berdoa kepada Allah Ta'ala, "Allahumma faqihhu fid din wa'alimhu ta'wil."
Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikan orang ini fikih, paham benar dalam hal agama. Yang kedua, wa'alimhu ta'wil, ajarkan dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Qur'an. Ini terbukti, terwujud. Banyak para ulama-ulama mengambil pendapat Ibnu Abbas karena beliau ahli ta'wil, ahli tafsir Al-Qur'an. Dan bahkan ada kitabnya tafsir Ibnu Abbas. Sementara Ali, kita pun tidak boleh menganggap beliau sebagai orang yang minim ilmu. Subhanallah, Ali juga. Ada hadis mengatakan, ini hadis hasan, sebagian mengatakan hadisnya hadis lemah, bahkan sebagian mengatakan maudhu katanya. Tapi pendapat dua tadi diikuti oleh lakin, ya. Ketika banyak pendapat mengatakan ini begini, ini dhaif, ini maudhu, tetapi jika ada lakin setelahnya, lakin qala, ini berarti menandakan bahwa masalah yang paling diambil pendapatnya adalah ma ba'dal lakin, setelah lakin itu. Dalam sebuah kaidah, fal mas'alah idza u'idat bilakin fal mu'tamad ma ba'dal lakin. Jadi masalah yang diperdebatkan oleh para ulama-ulama ketika diikuti dengan lakin setelahnya, maka itulah pendapat yang paling mu'tamad. Apa hadisnya? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi, ana madinatul ilmi, aku adalah kotaknya ilmu, dan Ali sebagai pintu masuknya. Artinya siapa yang ingin masuk ke kota ilmu, maka lewat dulu ke pintunya. Kota segitu luasnya dan lengkap, ada ini, ada itu, luas sekali, dan Ali kayak pintunya gitu, kecil. Nah, ketika hadis ini muncul, kaum Khawarij mereka iri. Apakah benar Ali layak mendapatkan derajat babul ilmi, pintunya ilmu? Maka mereka Al-Khawarij ini sepakat, kita tanya Ali, kita tanya dengan satu pertanyaan saja, dan yang bertanya 10 orang dari pembesar mereka yang paling pintar dari mereka. Jika jawabannya cuma itu saja, berarti Ali tidak layak mendapatkan derajat babul ilmi, dan dia bukan orang alim. Datang yang pertama, wahai Ali, afdal manakah ilmu dengan harta? Kata Ali, ilmu lebih baik daripada harta. Apa alasanmu? Pertama ini. Kata Ali, al-ilmu mirasul anbiya wal mal mirasu Qarun wa Syaddad wa Fir'aun wa ghairihim. Ilmu itu adalah warisan dari nabi, para nabi-nabi. Sementara harta warisan dari siapa? Dari Qarun, Syaddad, Fir'aun. Tidak ada nabi mewariskan harta, ilmu semuanya. Yang pertama, pulang. Datang lagi yang kedua, hai Ali, kenapa ilmu lebih afdol daripada harta? Dia jawab lagi, al-ilmu yahrusuk wal mal tahrusuk. Ilmu itu menjaga dirimu dari segala bahaya, dari segala hal-hal yang tidak kau inginkan. Sementara harta selalu engkau jaga kemana-mana. Kita punya harta, Pak, simpan di lemari, dikunci dengan ketat, kamar dikunci lagi kan. Apalagi sekarang kalau punya rekening pakai pin segala kan, diketat, dikunci benar-benar. Itu harta. Ilmu tidak begitu. Tidak ada orang punya ilmu dijaga ketat, digudangin, dikunci, enggak ada, dibuka saja lebar-lebar. Ini yang kedua. Yang ketiga, datang yang ketiga, wahai Ali, kenapa ilmu lebih afdal daripada harta? Kata beliau,
La sahibul mal aduun katsir wa la sahibul ilmi shadiqun katsir. Biasanya orang yang berharta itu banyak musuhnya, sementara orang yang berilmu banyak temannya. Itu yang ketiga. Pulang lagi yang ketiga, datang yang keempat, wahai Ali, kenapa ilmu lebih afdal daripada harta? Beliau menjawab apa kata beliau? Idza sarrafta minal mal fa innahu yanqus wa idza sarrafta minal ilmi yazid. Harta jika kita keluarkan, kita belanjakan, pasti akan berkurang. Tapi ilmu kalau kita sebarkan, itu justru bertambah dan bertambah. Makanya sebagian pesantren, Pak, jadi santri supaya berkembang ilmunya, biasanya yang kelas 2 nanti dikasih tugas, kamu ajar si anu, nanti kamu berguru ke sini. Kenapa? Agar ilmu tersebar gitu. Ada halakoh. Jadi ilmu kalau ingin tersebar luas, sebarkan lagi, maka akan bertambah berkah ilmu. Pulanglah yang ketiga, datang yang keempat. Wahai Ali, kenapa harta lebih afdal daripada ilmu? Beliau menjawab, sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yashfa' yaumal qiyamah. Orang yang punya harta itu akan dihisab di hari kiamat. Sementara orang berilmu justru akan memberikan mensyafaati di hari kiamat. Berikutnya, ulang yang nomor 5, datang yang ke-6. Kembali bertanya, wahai Ali, kenapa ilmu lebih afdal daripada harta? Beliau menjawab, apa kata Ali? Kata Ali, al-malu yuqassil qalba wal ilmu yunawwirul qalba. Harta itu mengeraskan hati, sementara ilmu menyinari hati, bertambah nur dari hati kita. Pulang lagi, datang yang keberapa? Yang berikutnya. Sama bertanyaannya, wahai Ali, kenapa harta ilmu lebih afdal daripada harta? Beliau menjawab, sahibul imal yadda'i ar-rububiyyah bisababil mal wa yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyyah. Kata beliau, orang yang berharta biasanya nantinya bisa mengaku sebagai Tuhan, sementara orang yang berilmu justru tambah tawadu, tambah mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan terakhir beliau berkata, seandainya di antara kalian masih ada yang bertanya kepadaku tentang masalah ini, berapapun jumlahnya, maka aku akan jawab dengan jawaban yang berbeda. Ini Ali. Nah, hadis tadi dijadikan qasidah oleh para sebagian ulama. Ana madinatul ilm, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Pernah dengar kan? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha, faman aradal madinah. Terus apa? Wa man aradal madinah. Terus siapa yang ingat? Hah? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku, kata Nabi, adalah kotaknya ilmu dan Ali sebagai babnya, pintunya. Faman aradal madinah, maka siapa yang ingin ke Madinah, ke kota, maka falyatiha min babiha, datanglah dari mulai pintunya. Gak mungkin kita masuk ke dalam, ada pintunya. Siapakah pintu ilmu? Itulah Ali bin Abi Thalib. Jadi dua pendapat ini tidak bisa kita salahkan, dua-duanya betul ya. Asal
Jangan ada pendapat ketiga. Misalnya orang al-ghaib mengatakan demi mobil yang berlari kencang misalnya. Di mana ayat bukan kuda, bukan onta, tapi demi mobil atau demi motor yang berlari kencang. Kan bisa saja, Pak. Karena mana ayat ini tidak ada kaitan dengan binatang, nggak ada. Mana ayat adalah demi yang berlari dengan kencang. Entah apa itu. Hanya dua pendapat saja. Yang pertama onta, kedua kuda. Itulah makna dari adiyat. Surat ini turun di kota Makkah, pendapat Ibnu Mas'ud. Sebagian menyebutkan turun di kota Madinah, pendapat Ibnu Abbas dan selainnya. Dan asal mula turunnya surat ini disebutkan dari Abu Bakar Al-Bazzar. Beliau satu hadis dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus pasukan berkuda. Nah, kemudian pasukannya ini itu selama sebulan tidak ada berita kabarnya bagaimana keadaan mereka, apakah masih hidup, apa sudah wafat, apakah bagaimana, tidak ada, sebulan tidak ada berita sama sekali. Nah, ketika tidak ada berita tentang keadaan mereka, turunlah ayat wal adiyati dhabha, terus fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi. Ini turun surat ini. Artinya ini apa? Menyanjung, memuji mereka bagaimana gagahnya pasukan berkuda yang berperang di jalan Allah. Lihat yang pertama, wal adiyati, demi kuda-kuda. Ini jamak, demi kuda-kuda yang berlari kencang. Jika kita kaitkan dengan kisah ayat hadis tadi, demi kuda-kuda perang, kan? Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, dobha, dengan terengah-engah. Ini. Nah, inilah disinilah pendapat Ali dan Ibnu Abbas yang jadi perbedaan di antara mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak ada binatang yang sifatnya terengah-engah nafasnya, terkecuali ada 3 binatang, kata Ibnu Abbas. Yang pertama al-faras, kuda. Yang kedua al-kalb, anjing. Ketiga as-sa'lab, serigala. 3 binatang yang terengah-engah ketika mereka kecapean atau mungkin kaget, langsung terengah-engah nafasnya. Nah, inilah makanya Ibnu Abbas berpendapat makna di sini adalah makna kuda, bukan unta. Berikutnya fal muriyati qadha. Ini fa'ataf ini. Lalu demi kuda-kuda al-muriyat. Al-muriyat yang mencetuskan atau mengeluarkan, memercikkan bola api atau bunga api, qadhan, dengan hazafirnya, dengan kuku kakinya. Ini biasanya terjadi ketika kuda lari kencang kemudian memukul batu-batu, muncullah bunga-bunga api. Sama seperti kita kalau ingin ada bunga api, ada batu, dengan batu diapakan? Diadukan, digesek-gesek, keluarlah api, gitu kan? Atau pedang, besi dengan besi beradu, itu biasanya pun mengeluarkan bola api. Nah, itulah gambarannya kuda yang ketika memukulkan dengan kuku kakinya dan keluarlah bunga-bunga api. Fal mughirati subha. Ini masih fa'ataf. Lalu demi kuda-kuda al-mughirati yang menyerang, yang menyerbu musuh-musuh subhan, di waktu subuh. Inilah kebiasaan orang-orang dulu. Bahkan Nabi SAW ketika beliau berperang, taktik beliau adalah untuk mengalahkan musuh, beliau
mendatangi mereka di waktu subuh. Malam hari berangkat, ketika subuh sudah masuk, beliau sholat, berangkat menyerang musuh. Tetapi Nabi tidak langsung menyerang. Ketika beliau mendatangi satu kaum yang dianggap musuhnya, beliau tunggu dulu apakah kaum tersebut azan atau tidak. Seandainya azan, maka Nabi mengurungkan niatnya, ternyata mereka muslim. Tetapi jika ternyata tidak terdengar azan, maka Nabi pun langsung menyerang kaum tersebut. Berikutnya adalah fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asarna, Bapak Ibu rahimakumullah, fa di sini pun termasuk fa'atof. Asarna di sini adalah fi'il madhi. Sementara al-adiyat, al-muriyat, al-mughirat semuanya isim fa'il. Apakah sah mengatofkan fi'il kepada isim fa'il gitu pertanyaannya? Kalau fal muriyat, fal mughirat, fa'atof itu sah-sah saja diatofkan kepada al-adiyat karena mereka sama-sama isim. Tetapi fa'asarna di sini isim atau fa'il, fi'il diatofkan kepada isim. Nah, di sini dijelaskan para ulama nahwu bahwa boleh-boleh saja mengatofkan fi'il kepada isim. Begitupun sebaliknya, isim fi'il, isim fa'il boleh diatofkan kepada fi'il juga. Karena isim fa'il termasuk syibih fi'il, mirip dengan fi'il. Dari sisi apanya? Dari sisi ketika fi'il, fa'il ada jumlah, maka si isim fa'il pun ada silah namanya jumlah. Yaitu isim fa'il yang ada alif lamnya, wal adiyat, fal muriyat, fal mughirat, tiga-tiganya ada alif lam di awal. Jadi sah-sah saja mengatofkan fi'il kepada isim fa'il. Kalau tidak salah dalam kitab Alfiyah, kalau tidak salah ada kaidah seperti ini, wa'atif 'ala ismi shibhi fi'lin fi'la wa aqsan istamil tajidhu sahla. Jadi boleh. Fa'asarna, lalu ia menerbangkan bihi di tempat yang dia injak naq'an debu. Jadi ketika si kuda menyerang musuhnya di pagi-pagi buta, ketika dia menyerang keluarlah debu-debu, berterbangan debu-debu di kakinya. Fawasatu nabihi jam'a, lalu ketika dia menyerang pun dia berada di tengah-tengah musuh dan menghancurkan obrak-abrik kelompok musuh-musuhnya. Inilah makna dari 5 ayat tadi. Dan di sini adalah kenapa Allah bersumpah dengan nama-nama ini, dengan nama kuda. Artinya Allah Ta'ala menyanjung, memuji orang-orang yang berjihad fi sabilillah lewat kuda itu. Dan kelak di hari akhir zaman nanti kita akan kembali kepada kendaraan zaman dulu. Tidak ada yang namanya mobil nanti. Tidak ada motor, pesawat. Kembali ke zaman dulu, naik kuda lagi. Tidak ada senjata ini itu. Yang ada adalah pedang, golok. Dan bahkan Al-Quran pun akan hilang nanti tulisannya. Makanya dianjurkan orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya dengan tiga perkara. Ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, ajar mereka apa? Memanah. Ajar anak kita memanah. Tapi jangan sampai kita suruh mereka memanah, kita tidak bisa memanah. Berarti kita dulu memanah caranya bagaimana. Setelah kita bisa, baru nanti ajarkan anak kita caranya memanah begini. Karena akan kembali ke zaman dulu. Yang kedua adalah apa? Sibahah, berenang. Ajar juga berenang anak-anak kita. Di sini ada nggak yang nggak bisa berenang? Semua bisa. Alhamdulillah.
Dan bahkan dalam kitab fikih Pak, ada namanya kitab sabqi warramyi. Kitab sabqi warramyi, kitab lomba. Ada lomba yang dibolehkan dalam Islam. Lomba apa? Lomba balap kuda boleh. Atau kalau sekarang mungkin balap motor bisa. Atau balap memanah bisa. Bagaimana caranya? Caranya dua peserta tidak boleh mengeluarkan uang lah, anggaplah hadiah. Satu orang, misalnya si A ngajak si B, "Hey B, yuk kita balap kuda, yuk kita balap manah. Siapa yang menang nih uang 100.000 misalnya buat yang menang." Nah, ketika si B menang, maka uang tadi ambil oleh dia. Ini boleh kalau dua pihak. Satu orang saja yang mengeluarkan harta. Kalau 3 orang, boleh juga. Tapi tetap lagi-lagi tidak boleh mengeluarkan harta semuanya. Kalau 3-tiganya mengeluarkan harta, maka itulah yang namanya judi. Kalau cuma seorang yang mengeluarkan harta, itu bukan judi namanya. Yuk kita duet hafalan Quran surah di Al-Khaib. Ini ada apa? Ada Al-Tahfidz Tahsin. Kata Ustaz Anu, siapa yang dapat ini akan dapat hadiah misalnya. Nah, kita lombakan, ayo siapa yang hafal surat Al-Bayyinah misalnya, lulus dapat hadiah. Nah, semua peserta tidak boleh mengeluarkan harta. Misalnya seorang ustaznya, nih ada uang nih, yang menang ini pokoknya kasih uang, kata ustaznya. Ini bukan judi, bukan, karena mereka tidak mengeluarkan harta. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Dan bahkan penyemangat. Misalnya kita punya anak, Pak, Ibu punya anak nih. Besok ya Naya, besok subuh siapa yang sholat subuh berjamaah nih, hadiah nih buat kalian nih. Siapa yang menang pokoknya. Misalnya seperti itu. Kan dia semangat berjamaah, kasih uang gitu. Nah, kemudian innal insana li rabbih lakanud. Inilah subjek sumpah tadi. Kenapa Allah bersumpah dengan Adiyat, dengan Muriyat, dengan Mughirat? Karena innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbih terhadap Tuhannya lakanudun, sungguh tidak berterima kasih, sungguh ingkar kepada Tuhannya. Ini ayat ini komplit, Pak. Ada inna dan ada la. Innal insana, sesungguhnya manusia, lakanud, benar-benar tidak berterima kasih. Artinya apa? Kebanyakan manusia itu tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas semua nikmatnya. Kalau begini ayatnya, al-insanu kanud, misalnya, kan bisa saja Pak hilangkan inna dan la-nya, jadi al-insanu kanud, hilang innanya dan la-nya. Diperkuat ini, innal insana li rabbih lakanud. Ini menandakan banyak yang ingkar, banyak yang tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan dalam adab berbahasa di bahasa Arab, kita tidak boleh langsung mengucapkan inna. Jadi awalnya seperti ini, al-insanu kanud, manusia itu kanud, tidak berterima kasih. Ada yang ingkar, masa, diperkuat. Setelah tidak percaya, ucapan tadi diperkuat, innal insana li rabbih lakanud. Tidak percaya juga, tambah lagi, wallahi, terakhir itu, wallah innal insana li rabbih lakanud. Jadi kalau kita mengabarkan berita, jangan mengadakan alat penguat dulu gitu. Wah, si fulan meninggal dunia.
masa meninggal? Sesungguhnya si fulan meninggal dunia. Benar tadi kan ngobrol sama saya. Demi Allah, baru itu kan. Itulah ada berbahasa Arab. Jadi manusia di sini adalah sebagian mengatakan orang kafir gitu. Sebagian mengatakan semua manusia, terkecuali ada orang tertentu yang Allah khususkan bahwa dia tetap berterima kasih, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah di sini pertanyaannya, siapakah, apa makna kanud? Apa makna kanud dalam ayat ini? Yang pertama, al-kanud maknanya adalah al-kafur, orang-orang yang kufur nikmat. Dapat nikmat tidak mensyukuri, itu namanya kanud. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya ketika beliau sedang khutbah istisqa. Nah, di antara khutbahnya beliau mengatakan bahwa aksaru ahliha finnar an-nisa, kebanyakan yang akan menjadi penghuni neraka adalah laki perempuan. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Kata sahabat, bikufrihinna, apakah mereka kafir ya Rasulullah? Kata Nabi, iya kafir. Kafir apa? Bukan kafir iman, tetapi kafir nikmat. Artinya apa? Biasanya perempuan, maaf nih ya ibu-ibu, biasanya nanti gantian bapak-bapak nanti. Jadi biasanya ibu-ibu atau kalangan perempuan diartikan tidak mensyukuri nikmat ketika dia punya suami, punya sahabat, punya tetangga, satu kesalahan saja maka ribuan kebaikan dia hilang semuanya. Itu termasuk orang yang kufur nikmat. Dan ini pun termasuk laki-laki juga sama. Biasanya perempuan yang begitu, tetapi tidak menutup kemungkinan laki pun sama. Betul? Oh. Tapi nggak ada di sini kan? Ya hati-hati. Ternyata di antara kufur nikmat adalah gitulah. Kita punya sahabat, punya saudara, satu kesalahan saja, ya Allah, luar biasa, semua kebaikan dia hilang semuanya. Seakan-akan apa? Dia salah terus di mata kita. Nauzubillah. Yang pertama. Yang kedua, makna kanud adalah alladzi ya'iddul masaib wa yunsi ni'amar rabb. Ialah orang-orang yang suka mengingat-ingat. Makna kanud di sini suka mengingat musibah-musibah dan dia melupakan nikmat Tuhan. Nikmat Allah dia lupakan. Berapa banyak Allah kasih nikmat kepada kita, dilupakan. Tapi ketika dia musibah kena, tulis di buku, Pak, pada tanggal sekian punya anak meninggal dunia, pada tanggal sekian rumah saya kebakaran, tanggal sekian mobil saya kecurian, ditulis musibah. Tapi dia lupa kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak Allah kasih nikmat kepada dia, termasuk nikmat iman dan Islam. Itu namanya kanud. Yang kedua. Yang ketiga, ada sebuah hadis mengatakan dari Abi Umamah bahwa makna kanud di sini kalau kita lihat dalam hadis Nabi, kata beliau, al-kafuru alladhi ya'kulu wahdah. Orang namanya kanud adalah orang yang makan sendirian. Nah ini nih, makan sendirian ya, tidak mau ngajak teman gitu. Yang makan sendiri aja makannya. Padahal makan yang terbaik adalah makasurat alaihil aidi. Lebih banyak tangan di atas makanan kita, maka itu lebih afdol. Kalau bisa mah kita makan di rumah satu piring berdua dengan istri kita, ini nih afdol ini. Suka begitu Pak? Apalagi suap-suapan gitu kan sama istri, terus kemudian jilatin tuh apa sih jadi istri gitu. Kita pun sama dijilatin jari-jari kita oleh istri kita, itu subhanallah. Yang kedua adalah wayadribu abdah, dan dia sukanya memukul. Ini termasuk kanud.
Makan sendirian, gak mau ngajak-ngajak. Kedua, dia suka memukul orangnya. Punya anak buah main pukul saja. Punya anak dipukul, punya budak dipukul, pembantu dipukul. Itu namanya kanun. Yang ketiga adalah wayamna rafdah, dan dia tidak mau memberi itu. Artinya ketika dia makan sendirian, dia tidak mau ngasih orang lain. Itu namanya kanun. Sebagian mengartikan kanun adalah melihat dari surah Al-Ma'arij. Khuliqal insanu halu'a ya. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ini mana kanun. Idza massahu syarru jazu'a. Tatkala dia ditimpa kesusahan, kesulitan, musibah, maka dia haluma, berkeluh kesah. Itu kanun. Terus wa idza massahul khairu manu'a, ketika Allah berikan dia nikmat-nikmat rezeki misalnya manu'a, maka dia kikir, tidak mau membagi. Itu namanya kanun. Jadi kebanyakan orang seperti itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia la syahidun, bersaksi, mengakui ala dzalika, bahwa dia memang kanun. Atau mana kedua, wa innahu, dan semuanya Allah la syahidun, bersaksi atau melihat, menyaksikan ala dzalika, atas perbuatan hambanya yang kanun itu. Maka Allah Ta'ala nanti akan membalas di hari kiamat perbuatan ucapannya atau amal-amalnya. Berikutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya dia itu lihubbil khairi, karena mencintai harta, lasyadidun, dia sangat kikir. Ini manusia juga nih, rata-rata sangat kikir untuk mengeluarkan harta. Yang terakhir di sini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tadi ada 3 inna apa ya? Innal insana, kedua wa innahu, yang ketiga wa innahu lagi. Ada 3 inna di sini. Nah, setelah itu afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui idza bu'thira ma fil qubur, tatkala dibangkitkan ma fil qubur, apa-apa yang ada dalam kubur, seperti yang meninggal, yang mati. Yang kedua, wa husila ma fis sudur, dan Allah tampakkan apa-apa yang selama ini tersimpan dalam hatinya. Ini ancaman kita buat insan tadi, bahwa ketika dia nanti dibangkitkan, apa yang terjadi kira-kira nanti? Apakah dia akan selamat di yaumul jaza atau sebaliknya? Kemudian Allah tampakkan apapun yang ada dalam hati kita, apakah dia iman atau dia kafir. Meskipun sekarang orang itu kelihatannya iman, kadang-kadang kafir hatinya, atau kebalikannya. Berikutnya, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabirun. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim asalnya adalah khabirun, asalnya la khabirun, sangat mengetahui, bihim kepada mereka, yauma idzin, di hari itu, di hari kiamat. Dan Allah mengetahui kepada mereka di hari kiamat nanti apapun yang mereka lakukan di sini, ucapan kita, amal kita. Dan untuk membuktikannya, agar kita nanti Allah tidak kalah berdebat, pertama Allah utus Rasul. Ketika dia kiamat ditanya, kenapa kamu tidak iman kepadaku? Karena tidak ada yang memberitahuku. Nah ini Allah kirimlah utusan Rasul. Jadi dia nanti ketika dia melawan hujah Allah Ta'ala, maka Allah katakan, bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu? Makanya wajib seorang Rasul menyampaikan risalah.
Kalau sekarang tidak ada Rasul, maka sekarang wajib bagi seorang ustaz yang paham agama menyampaikan ilmu-ilmu agama. Jadi kalau misalnya ada satu kaum tidak tahu Allah, tidak tahu Rasul, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu iman bagaimana, kafir mereka semuanya, tidak beriman, maka nanti ketika di yaumul qiyamah tidak ada siksaan buat mereka. Kenapa? Karena tidak sampainya risalah kepada mereka. Tetapi jika seandainya di satu kampung ya, jadi asal mula menyebarkan dakwah itu bukan fardu ain, bukan, tapi fardu kifayah. Menyebarkan ilmu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kecuali di satu tempat kita dibutuhkan oleh penghuninya dan mereka tidak mau kalau bukan kita yang menyebarkan ilmu, maka jadilah fardu ain. Fardu ain buat orang yang menyebarkan ilmu itu. Sama seperti sahabat-sahabat kita yang suka menyebarkan ilmu dakwah, seperti siapa? Jamaah tabligh ya. Ini nyebar ilmu, saya datang sini. Hukumnya fardu kifayah. Kalau di kampung itu tidak ada memang ustadznya, maka mereka wajib menyampaikan itu. Itulah jamaah sekalian makna singkat dari tafsir Al-Adiyat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Hafal nggak Pak kalau diulang lagi? Baik, silakan dari para jemaah yang ada mungkin pertanyaan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 11 ayat ini Ustaz, saya pengen menanyakan terkait dengan ayat 6 dan 9 Ustaz. Tadi ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang jihad perang ya Ustaz. Iya. Tapi kenapa di ayat 6 itu bicara tentang lakanun? Tadi Ustaz jelaskan. Artinya sebetulnya itu ada sesuatu cerita yang masih rahasia kayaknya ya, belum terungkap. Kenapa kok pada saat cerita jihad terus Allah berfirman di sini tentang sungguh manusia kepada Tuhannya sangat ungkap. Padahal sebelumnya cerita tentang jihad, tentang semangat. Terus keterkaitan dengan hal tersebut yang di ayat 9 Ustaz. Itu lebih kurang kalau saya baca di sini kan, maka tidakkah dia mengatakan apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Artinya apa ini ya? Dikubur gitu kan. Yang belum mendapat informasi yang lengkap lah. Jangan sampai nggak percaya juga yang lebih dia bisa bahaya. Mungkin itu aja kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam ayat ini ada namanya muqsam bih, ada muqsam alaih ya. Ada yang dijadikan sumpah. Yang pertama dari ayat Al-Adiyat, kedua Fal-Muriyat, yang ketiga Fal-Mughirat. 3 sumpah. 3 sumpah ini Allah adakan. Kenapa? Sebagai pujian, namanya di sini disebut dengan ta'zim, mengagungkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah lewat kuda-kuda yang begitu keras perjuangannya. Yang kedua di sini dalam ayat yang tafsir As-Sawi, yang kedua ada muqsam alaih, subjeknya. Subjek dari sumpah tadi adalah ketika Allah memuji Al-Ghuzzat, orang yang mujahid fisabilillah, maka di sini Allah pun mencela, menghinakan siapa? 3 juga sama. Innal insana wa innahu ala zalik. Apa itu lagi? Wa innahu, 3 juga sama. Innal insana rabbil lakanut, 1. Yang kedua wa innahu ala zalika la syahid. Yang ketiga wa innahu
Nah, ini 3 ayat ini semata-mata Allah tasnikkan, Allah hinakan mereka-mereka. Dan artinya di sini di antara tanda bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala, maka sebarkanlah dakwah Allah Ta'ala. Lewat apa caranya? Lewat jihad fi sabilillah. Ketika ada ayat jihad, misalnya kita disuruh jihad karena sudah masanya, karena kita nanti di akhir zaman akan berperang dengan kaum kafir. Atau mungkin kita jihad apa? Jihad bukan itu. Kita jihad dengan tenaga kita. Untuk apa? Menyebarkan ilmu misalnya. Intinya jihad. Apakah ada, kalau sekarang mungkin bukan kuda ya. Kalau sekarang mungkin motor, mobil. Ini pun jihad juga sama. Nah, sebagai bentuk terima kasih kita, maka kita pun harus berjihad seperti itu. Janganlah kanun. Ketika ada perintah dari Allah Ta'ala, disuruh untuk ini dan itu, kita tidak mau berjihad. Itu namanya kanun. Termasuk diantaranya juga Allah perintahkan kita untuk apa? Beribadah kepadanya. Kemudian berjamaah sholat, hadir di majelis ilmu. Ini perintah Allah Ta'ala. Nah, ketika kita tidak melakukan itu, maka kita termasuk kanud, tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Allah kasih kita iman, kasih kita hidayah, maka laksanakan itu. Kalau tidak, kanud berarti Anda. Dia ada kaitan dengan ini. Nah, kemudian di sini ancamannya bagi yang 3 tadi, innal insana afala ya'lamu, apakah orang itu tidak mengetahui. Nah, ini ancamannya nih si kanun, bahwa idza bu'thira ma fil kubur, tatkala yang dalam kubur dibangkitkan, apakah dia tidak menyadari itu? Ketika dia diperintahkan untuk melakukan ini, kemudian dia tidak melakukannya, apa dia tidak sadar bahwa Allah nanti akan bangkitkan yang meninggal dalam kubur, termasuk dia sendiri? Lalu bagaimana nanti jawaban kita ketika Allah tanya kita, kenapa kamu tidak mengikuti perintahku, kata Allah. Nah, padahal sudah banyak para ustadz, banyak ilmu yang kau dapat, tapi kenapa kau tidak melakukannya? Ini nih, artinya dia menyadari seperti itu. Yang kedua, Allah pun ancam lagi, wa hussila ma fis sudur, Allah tampakkan isi hatimu nanti. Dan terakhir, apa terakhir? Inna rabbahum bihim yauma idil khabir, Allah nanti maha mengetahui semua tindakanku. Jadi itulah kaitan dengan ayat tadi. Jadi ada yang 3 ayat pertama sumpah tadi itu ta'zim, mengagungkan mereka-mereka yang mujahid fisabilillah. Yang 3 lagi itu tasni', menghinakan orang-orang yang tidak melakukannya. Kalau ini dikaitkan dengan kuda, ya, kuda-kuda. Ini pujian, sanjungan kepada mereka-mereka. Mungkin juga bisa diartikan seperti ini, orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia mungkin kakinya pecah-pecah, Pak. Kakinya bengkak-bengkak mungkin, atau mungkin jidatnya sampai berdarah. Saking apa? Saking memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Jadi ini hanya gambaran tentang bagaimana afdolnya jihad fisabilillah. Termasuk juga mungkin kalau kita dikaitkan dengan kebiasaan kita, ada mungkin kita punya cerita, Pak, ya. Kita punya cerita, saking kita hebatnya beribadah kepada Allah, mungkin ada sesuatu yang kita rasakan yang dahsyat gitu. Kayak zaman dulu kan ada 3 orang masuk goa. Kemudian goa itu tertutup oleh apa? Oleh batu. Lalu kira-kira ini batu terbuka tidak? Nah, sangat mustahil. Mereka dorong pun tidak bisa, sangat kuat dan berat. Nah, di antara 3 orang ini, mereka masing-masing menyebutkan amal terbaiknya gitu, semacam hidupnya bagaimana. Yang satu menyebutkan begini, kedua dan ketiga, akhirnya apa? Itu lama-kelamaan itu ternyata tergeser si batu tersebut. Jadi itulah, Pak, mungkin gambaran seperti itu. Ada yang lain atau sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena kita saya ingin saya bertanya, Ustaz.
terkait Pak Ali tadi yang menyebutkan bahwa afdalnya ilmu sama harta, salah satunya adalah ketika harta dikeluarkan berkurang, ilmu juga akan bertambah. Bagaimana toleransi? Ada hadis yang menerangkan kalau makin banyak kita beramal, makin banyak tambah. Kemudian yang kedua, di Quran disebutkan bahwa orang makin kaya harta itu pikir tadi Ustaz. Gimana? Orang banyak harta makin pikir akan masalah disebutkan. Bagaimana? Apakah benar di dunia ini orang yang berharta itu memang persentase yang berharta itu pikir dari orang yang tidak berharta? Yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait masalah fardu ain, kifayah tadi. Bagaimana tentang saudara kami yang menganggap bahwa saya hanya bisa menerima ilmu dari guru ini? Apakah guru itu dianggap oleh saudara kami ini mempunyai kewajiban fardu ain untuk memberikan ilmu kepada saudara kami yang hanya menganggap guru ini yang bisa memberikan ilmu? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dijelaskan lagi Pak yang pertama kedua gimana maksudnya tentang kaitan harta itu? Iya, tadi diterangkan oleh Ustaz Ali berfatwa ketika harta itu ketika dikeluarkan berkurang, ilmu yang dikeluarkan itu lebih. Bagaimana korelasi dari kita yang banyak beramal atau mengeluarkan harta itu akan bertambah. Yang pertama, yang kedua tadi. Iya. Ya. Di Quran tadi diterangkan orang yang banyak harta itu semakin dikit. Semakin dikit. Semakin dikit. Oh, kikir kan dikit. Kikir. Apakah benar di dunia ini orang yang banyak harta itu persentase yang berharga itu lebih kikir dibanding tidak punya harta? Iya, oh gitu. Iya. Jadi waktu Ali ketika ditanya kenapa ilmu lebih afdol daripada harta, nah di antara jawaban beliau adalah karena harta akan berkurang ketika dikeluarkan, sementara ilmu akan bertambah ketika disiarkan, disebarkan, dikeluarkan. Di sini maksudnya harta yang ada di dia gitu Pak. Harta yang ada di dia itu akan berkurang ketika dikeluarkan. Misalnya ada orang punya harta dalam kantongnya 100.000 misalnya, lalu ada yang minta dikeluarkanlah 100.000 berapa, misalnya 20.000, dikasih ke yang minta-minta tadi, kisahnya berapa? Nah inilah maksudnya begitu. Beda dengan harta kalau kita sebarkan, nanti kalau misalnya kita sedekahkan harta, di sini akan hilang memang, tapi akan datang yang baru nanti. Lain cerita itu. Artinya di sini ya, beliau mengatakan harta yang ada di dirimu ketika kau keluarkan akan berkurang. Beda dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita keluarkan ilmu kita, itu tidak berkurang dari kadar ilmu yang ada dalam diri kita. Itu justru bertambah, tambah berkah nanti. Coba kita rasakan sendiri Pak. Ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita sebarkan, itu biasanya ada muncul ilmu baru. Ilmu baru muncul ketika saya sampaikan ini, kok ada kayak tambahannya gitu. Nah inilah guru ilmu. Nah kemudian disebutkan juga orang berharta itu memang rata-rata kikir. Beliau mengatakan dalam hadis ini tidak semua orang berharta itu seperti itu, tidak. Itu rata-rata kebanyakan itu seperti itu. Termasuk dalam Al-Quran banyak disebutkan, bahkan ada satu ayat surat Innal insana wal asri innal insana lafi khusrin. Ini kan sesungguhnya jenis manusia semuanya lafi khusrin, itu rugi kan. Kecuali siapa? Kecuali ya umur iman dan soleh. Termasuk orang yang berharta juga tidak semuanya mereka kikir. Ada sebagian kecil yang justru dermawan.
Jadi memang fatwa-fatwa atau dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dan fatwa para ulama-ulama itu biasanya itu dianggap rata-ratanya Pak. Rata-rata seperti itu. Sama halnya kaitan dengan kullu bid'atin dolalah, kan? Setiap bid'ah itu dolalah, itu rata-rata. Tapi tidak semua bid'ah itu dolalah gitu. Beliau mengatakan Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, maksudnya di sini galiban, rata-rata galibnya seperti itu. Semua bid'ah itu sesat, tapi tidak semuanya. Sepanjang masih ada anjuran-anjuran kaitan dengan Al-Quran, hadis Nabi, meskipun dari umum, maka itu bisa jadi patokan. Itu rata-rata ya, di rata-rata tidak semuanya. Dan terakhir, bagaimanakah hukumnya ada orang yang benar-benar saudara kita selalu mengikuti gurunya dan dia sangat-sangat mungkin dilarang ya untuk berguru kepada yang lainnya. Ini suatu musibah ini, karena kita dalam Islam ini tidak dianjurkan mencari satu guru saja. Harus banyak guru yang kita ambil. Semakin banyak guru, maka semakin banyak yang akan menolong kita kelak di yaumul qiyamah. Misalnya kita berguru satu ilmu tentang masalah ilmu nahwu atau ilmu sharaf atau tafsir Al-Quran atau fikih atau hadis, maka kalau bisa carilah guru-guru yang lainnya. Di sini begini, mungkin di sini fokusnya kemana bahasanya, di sini kemana bahasannya. Jadi tidak cukup satu guru saja. Terkecuali guru-guru yang lainnya itu mungkin tanggapan dia itu tersesat. Nah ini kecuali mungkin ya. Nah kalau dia mengimani, mempercayai bahwa benar ini guru yang paling benar nih, yang lainnya sesat, maka dia tidak boleh mengikuti yang lain. Misalnya kita paham ilmu kita, nah kemudian kita datang ke satu guru yang ternyata luar menyimpang dari syariat, dari akidahnya menyimpang, dari fikihnya menyimpang, berarti kita jauhi dia, tidak boleh, kita ikuti yang betul. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu sih saya nggak paham. Cuman belakangan saya coba mempelajari kenapa kok ada gejala yang jelas. Sedikit banyak saya memang banyak belajar dari YouTube, terus saya verifikasi sama Ustaz. Karena kalau ada faham yang seolah-olah dia ingin berdakwah meluruskan kondisi Islam yang sekarang ini ahli sesat, ahli syirik, ya kan, ahli kuburan, suka minta sama kubur. Nah kalau seandainya paham ini memang kesannya nggak diverifikasi, nggak dikonfrontasi, kasihan nanti saudara kita nih yang kadang-kadang baru mau taat, dirangkul sama yang bersangkutan, akhirnya tergerobot. Cuman kalau kita ngasih penjelasan yang kayak gini sama saudara-saudara kita, dia kata kita ngasih perpecahan. Padahal sebetulnya ada dakwah yang menggerogoti jamaah-jamaah yang sudah ada. Nah, dianggap ahli kuburan, ahli syirik, ahli sesat, ahli neraka. Terus dulu jangan sampai duduk bareng lagi satu majelis di sana. Nah, ini gimana? Yeah. Mungkin tolong dikasih pencerahan bagaimana sebenarnya kita mensikapi dengan paham yang kayak gini. Saya nggak tahu paham kayak apa namanya, juga saya nggak tahu sebetulnya. Ayat tadi kali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya beda faham akan terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Tidak akan ada pernah satu faham saja cukup. Pasti ikhtilaf, perbedaan pendapat akan terus terjadi sampai yaumul qiyamah. Dan ini salah satu doa yang tidak Allah kabulkan kepada Nabi.
Ketika Nabi berdoa, jangan sampai umatku nanti pecah belah, kemudian saling bunuh-membunuh, fitnah, menghujat. Tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena justru semakin ke depan semakin banyak ikhtilaf perdebatan. Nah, kita dalam masalah ikhtilaf ini berbeda pendapat, boleh-boleh saja, silakan. Misalnya ada orang yang mengharamkan ini, menghalalkan ini dan sebagainya, silakan saja. Tapi jangan sampai kita memusuhi saudara kita. Silakan beranggapan ini adalah haram, silakan. Tapi jangan caci maki mereka. Dan kita pun sama, jangan juga caci maki mereka. Rasul mengatakan dalam hadisnya, ini sangat-sangat luar biasa di sini. Kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Ini perbedaan pendapat dari kalangan umatku itu jadikan rahmat, bukan jadikan nikmat. Perdebatan, permusuhan bukan, rahmat. Dan bahkan di Al-Quran disebutkan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, dan mereka tidak akan pernah berhenti dari ikhtilaf kecuali mereka yang Allah rahmati saja. Inilah yang Allah puji. Jadi masalah berbeda pendapat ini jangan dijadikan sebagai alasan kita memusuhi saudara kita, bukan itu. Silakan berbeda pendapat tapi saling menghargai gitu. Perhatikan satu kasus kisah nih. Imam Ahmad bin Hanbal dan dengan saudaranya, beliau pernah berangkat ke gurunya di malam Idul Fitri kalau tidak salah. Datang ke gurunya, ternyata tiga-tiganya ini Ahmad seorang muhaddis unggul, sahabatnya juga sama sahabatnya, bahkan gurunya apalagi. Tapi ketika mereka datang bertiga kumpul di tempat gurunya, itu tidak ada satupun dari mereka yang bertakbir. Tidak ada yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Gak ada. Ngobrol terus. Ini kenapa? Kan sunnah ini kan, sunnah. Tiga tokoh ulama besar ketika kumpul di satu tempat tidak bertakbir. Di pagi harinya, kata guru Imam Ahmad bin Hanbal, ditanyalah, ente kenapa tidak takbir tadi malam? Dan ente berdua kenapa tidak takbir? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, oh saya pikir ya karena saya melihat anda tidak bertakbir. Karena mungkin anda berpendapat takbir tidak ada di sini, tidak boleh di sini, tidak sunnah di sini mungkin. Maka saya ikuti anda. Kata gurunya, oh begitu, saya juga mau takbir tapi saya hargai anda, subhanallah ini. Nah kata gurunya, saya pun sama, tidak takbir. Kenapa? Karena kamu tidak takbir, muridku. Saya pikir mungkin kamu punya hadisnya, punya satu fatwa pendapat bahwa tidak ada sunnahnya takbir di malam Idul Fitri. Saya tidak takbir karena menghargai anda. Perhatikan tiga tokoh ini, dia saling menghargai. Ya contoh seperti kita lah, ada maulid ya, ada yang anti maulid, ada yang senang maulid. Ya kita yang anti maulid, silakan, tidak usah maulid, tapi jangan mencaci mereka, menghina mereka. Ini tidak boleh. Nah kita pun sama yang senang dengan maulid, jangan juga caci mereka, biarkan aja mereka. Ini mulai munculnya, tumbuhnya bibit-bibit permusuhan itu dari hasil itu caci maki itu. Si bulan tuh, apa itu kaum anu? Jadi inilah mulai di sini. Silakanlah mereka begitu. Kalau kita hargai orang lain, maka insya Allah orang lain pun hargai pendapat kita. Ya. Sepanjang masih sifatnya furu'iyah, cabang-cabang agama, maka perdebatan dibolehkan, silakan. Silakan perdebatan masa furu'iyah. Ada yang maulid, ada yang Isra Mi'raj, ada yang ke kuburan, ada ini. Silakan, itu furu'iyah. Tapi kalau masalah usuliyah yang pokoknya, nah baru kita tentang mereka. Seperti apa contohnya? Seperti masalah Al-Quran, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi misalnya. Atau masalah akidah yang lainnya, ini baru kita tentang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.